Untuk bab 1 seperti biasa, yaitu ada latar belakang dan ada tujuan. Untuk latar belakangnya, untuk paragraf 1 kalian jelaskan permasalahan pada TI perut. Dan untuk paragraf 2 dan paragraf 3 seperti modul-modul biasanya. Dan lanjut ke 1.2 yaitu tujuan. Tujuannya jelas sesuai dengan modul. Dan lanjut ke bab 2-nya. Oke, selanjutnya bab 2 ya. Bab 2 itu isinya semua tinjauan pustaka yang yang mencakup yang ada pada bab 4. Intinya di situ di bab 2 itu dijelasin tentang New Seven Tool sama ke-7 metode pada New Seven Tool. Oke, lanjut bab 3. Di bab 3 seperti biasa 3.1 itu alat dan bahan, 3.2 itu prosedur pengolahan data. Terus di 3.3 itu ada flowchart. Flowchartnya di sini ada dua, flowchart praktikum sama flowchart pengolahan data. Sekarang kita lanjut di bab 4. Buat 4.1 ada identifikasi masalah. Jadi di modul 5/2 New Seven Tools, kita ini nggak menggunakan semua 7-7-nya dari untuk praktikum kali ini, tapi kita menggunakan tools yang bersifat kualitatif saja. Jadi kita menggunakan 4 tools dari 7 tools yang ada. Jadi buat yang pertama, ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini, nanti kalian dapatkan dari output modul 5/1 diagram Paretonya. Jadi nanti diagram Pareto per part itu nanti digunakan di modul 5/2. Jadi nanti penggunaannya itu per sub-subbabnya itu digunakan untuk per part. Jadi semisal ini 4.11 identifikasi masalah part alas lokomotif. Jadi nanti yang kalian masukkan itu output Pareto dari modul 5/1 tentang part alas lokomotif. Jadi nanti kalian analisa menggunakan konsep 20-80 seperti biasa, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau bersifat urgent seperti itu. Jadi nanti totalnya ada 4 part sesuai dengan di modul 5/1 kalian. Terus lanjut. Jadi nanti setelah kalian identifikasi terus dianalisa seperti biasa. Ini buat yang alas tanker dan seterusnya. Lanjut ke 4.2. Oke, selanjutnya lanjut ke 4.2 itu ada affinity diagram. Nah, jadi di affinity diagram ini kalian melakukan brainstorming berdasarkan 4.1 tadi kan ketemu pada setiap partnya itu terdapat cacat apa saja. Nah, cacat yang kita pakai di sini ada 3, ada cacat berserat, herringbone sama retak. Nah, jadi pada analisa kalian di bab 4.1 sebelumnya kan misalnya pada part alas lokomotif, nanti ketemu part cacatnya berserat sama herringbone. Nah, jadi di affinity diagramnya nanti kalian brainstorming faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan berserat sama herringbone misalnya pada part alas lokomotif. Jadi ini cacatnya per part. Part alas lokomotif itu cacatnya sendiri, part alas tanker cacatnya sendiri, sisi box cacatnya sendiri, terus roda punya cacatnya sendiri. Nah, jadi untuk tabel yang pertama di 4.2.1 ini untuk part alas lokomotif itu ada cacat berserat. Itu di tabel pertama kalian brainstorming cari apa saja faktor-faktor yang memungkinkan menyebabkan cacat berserat. Nah, setelah itu kalian saring lagi, terus kalian rekap di satu tabel. Nah, untuk tabel selanjutnya, kalian itu identifikasi faktor-faktor apa saja yang masuk dalam faktor utama. Misalnya, kayak tadi ada faktor kualitas bahan baku. Nah, kualitas bahan baku itu kan berarti masuk faktor utama yang material.
Nah, misalnya ada operator kurang handal atau skill operator yang kurang terampil, itu kalian masuk ke faktor utama, men. Berarti kan dari operatornya. Terus misalnya ada suhu ruangan yang terlalu panas, itu berarti kalian masuk environment. Oke, selanjutnya setelah dikelompokkan berdasarkan dengan faktor utamanya, kalian buat diagram affinity-nya. Nah, sebenarnya diagram affinity ini banyak 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 versinya. Namun yang sering digunakan yang seperti di di gambar ini. Jadi kalian kelompokkan faktor-faktornya berdasarkan dengan faktor utamanya. Terus kalian gambar diagramnya seperti itu. Jangan lupa setiap selesai tabel dianalisa sama diagramnya ini, ketika sudah selesai kalian analisa juga. Misalnya faktor ini termasuk ke dalam faktor ini. Itu. Selanjutnya, Sampai sini mungkin udah jelas atau Mas ada sampai yang sini perlu ada yang ditanyakan? perlu ditanyakan? Ada, Mas. Ya. Ya, Eh, langsung aja. Ya, izin mau nanya, saya Yusri Revianto dari kelompok 15, mau nanya, untuk identifikasi kecacatannya itu untuk affinity diagramnya, berarti setiap part itu buat 3 affinity diagram ya, Mas ya? Ya. Jadi setiap part itu Bentar, ada. bentar. Jadi gini, kalian kan sebelumnya udah identifikasi masalah di 4.1 buat masing-masing part ya. Nah, kalian gunakan identifikasi masalah ini tuh buat di tools-tools selanjutnya. Jadi ketika kalian di affinity diagram, buat yang pertama kan ini pada part alas lokomotif ya sebagai contohnya. Kita lihat di diagram Pareto output alas lokomotifnya. Di sini kan yang bersifat urgent atau menyebabkan 80% kerusakan itu kan retak pecah sama herringbone. Jadi di part ini ya cuma 2 aja. Tapi beda lagi dengan di part yang selanjutnya buat alas tanker. Ini kan yang harus diselesaikan kan tidak halus sama retak atau pecah. Berarti kalian affinity-nya itu terkait tidak halus sama retak atau pecah ini. Jadi per part itu beda-beda tergantung dari output kalian masing-masing. Apa bisa diterima? Iya, Mas, bisa diterima, Mas. Oke, lanjut ke interrelation diagram. Jadi di interrelation diagram ini kalian itu harus mengumpulkan beberapa faktor seperti tadi. Tapi setelah kalian kumpulkan semua faktor-faktor yang berkemungkinan menyebabkan kecacatan, itu kalian tarik panah atau kalian beri tanda hubung seperti di contoh ini. Jadi semisal ini ya. Penomorannya ini nanti terserah kalian berdasarkan hasil brainstorming dari kelompok kalian. Di sini kan ada contohnya cacat tidak berserat ini tuh disebabkan oleh apa aja sih. Jadi kalian nanti berpikir itu apa aja kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan adanya cacat tidak halus atau berserat. Mungkin bisa dicontohnya kondisi fisik operator ini ya. Lah kondisi fisik operator ini yang menyebabkan kondisi fisik operator ini tuh apa yang menjadikannya kurang atau apa? Kan bisa disebabkan oleh skill operator yang kurang. Nah, dari skill operator yang kurang ini nanti bisa menyebabkan adanya cacat tidak halus atau berserat. Jadi dari masing-masing ke semua ini tuh nanti kalian tarik panah atau kalian tarik garis hubungnya dan yang menurut kalian masih satu kesatuan itu dikasih warna yang sama. Sebagai contoh ini kan warnanya sama semua ya ungu. Ini kan berkaitan dengan skill operator. Kalau yang di sini kan ada panah keluar sama ada panah masuk. Nah, kalau semakin banyak panah yang keluar, ini mengindikasikan bahwa elemen tersebut atau faktor tersebut itu merupakan driver atau penyebab utama dari kecacatan tersebut. Nah, kalau banyak panah yang menuju ke dia, berarti itu hasilnya yang harus diselesaikan. Jadi di sini kan kalau dari contoh yang di sini, panah yang paling banyak keluar itu kan pada kondisi bahan baku. Jadi penyebab utama menyebabkan cacat tidak halus atau berserat di sini itu bahan baku. Nah, yang harus diselesaikan di sini itu apa? Cacat tidak halus atau berseratnya.
Jadi nanti ini juga sama seperti sebelumnya dilakukan per part dan per cacatnya. Jadi di part alas lokomotif nanti semisal cacatnya ada 2, herringbone sama tidak halus sama berserat atau berserat, ya ada 2 dan seterusnya. Terus lanjut ke tree diagram. Ini berbeda dengan 2 tool sebelumnya. Kalau di tree diagram ini, langkah pertama yang kalian harus lakukan itu kalian harus membuat sebuah goal atau tujuan yang sudah jelas. Jadi kalau di part alas lokomotif tadi kan, yang pertama itu eh, tidak halus atau berserat. Nah, goal utama apa yang ingin kalian lakukan, itu kalian tulis dulu. Jadi hal yang pertama kalian lakukan kan ingin mengurangi tidak halus atau berseratnya ya. Nah, langkah selanjutnya yang lebih dispesifikan lagi, itu apa? Kalau di sini kan udah dipecah-pecah jadi beberapa. Yang atas ini contohnya meningkatkan kualitas bahan baku seperti yang tadi. Meningkatkan kualitas bahan baku ini dilakukan dengan apa? Ini kan masih terlalu umum, jadi lebih spesifik lagi tujuannya, yaitu dengan membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Jadi di tree diagram ini, kalian sebisa mungkin mengatur atau membuat tujuan kalian itu lebih spesifik sampai udah cukup sampai di situ aja. Jadi semisal di sini, ada meningkatkan skill operator. Meningkatkan skill operator itu dengan apa? Bisa dilakukan dengan 2 hal. Melakukan pelatihan sama melakukan prosedur kerja atau perbaikannya. Nah, di pelatihan operator ini bisa dilakukan dengan mengadakan training sama penempatan job sesuai skill yang dimiliki oleh operator. Nah, buat yang prosedur kerjanya itu bisa dengan melakukan pembuatan SOP yang lebih baik lagi dan melakukan pengawasan kinerja terhadap operator. Jadi, kalau sudah ada pembuatan SOP kan ini sudah stop kan ya. Jadi udah nggak ada lagi. Jadi terakhirnya itu di pembuatan SOP. Lanjut ke PDPC. Ya, selanjutnya yaitu PDPC, di mana PDPC ini untuk strukturnya sama seperti tree diagram, namun di PDPC di sini tuh itu ada solusinya. Jadi, misalnya objeknya itu kan di sini adalah kecacatan, misalnya contohnya itu cacat tidak halus atau berserat. Nah, untuk penyelesaiannya maka dibutuhkanlah memperbaiki elemen-elemen pada proses produksi. Jadi permasalahan faktor-faktornya itu yaitu yang warna oranye ini merupakan faktor-faktornya, sedangkan yang hijau ini adalah solusinya. Nah, setelah kita menentukan faktor-faktor dan solusinya, baru kita menentukan solusi ini layak nggak diimplementasikan atau tidak. Nah, jika solusi ini layak, maka bisa ditandai dengan bentuk lingkaran seperti ini. Dan jika tidak bisa diimplementasikan atau diterapkan, itu bisa kita tandai dengan bentuk silang. Nah, setelah itu baru kita memprioritaskan mana yang bisa diimplementasikan. Jadi untuk memprioritaskan itu tergantung perusahaan kalian masing-masing. Jadi perusahaan dari semua solusi ini, misalnya pada contoh di gambar ini, itu kan dari empat solusi yang merupakan prioritas pertama atau yang merupakan perusahaan kalian mampu untuk menerapkan atau mengimplementasikan solusi tersebut itu yang mana. Nah, untuk yang dicontoh ini, untuk perusahaan kami yang kami bisa diimplementasikan yaitu mengadakan training operator. Jadi itu merupakan perusahaan kemampuan perusahaannya. Jadi untuk perusahaan kami di sini yang sangat-sangat kami mampu yaitu untuk mengadakan training operator. Jadi untuk training operator ini saya memprioritaskan nomor 1 dan selanjutnya seperti itu sampai prioritas ke-4. Oke, selanjutnya 4.6 analisa keseluruhan. Untuk analisa keseluruhan di sini kalian bisa menjelaskan untuk paragraf pertama. Di sini bisa kalian jelaskan gambaran secara umum, misal di sini
kalian menggunakan metode apa, terus partnya itu apa aja, terus tools yang digunakan kalian tools apa aja, dan selanjutnya untuk paragraf selanjutnya yaitu paragraf yang menerangkan ringkasan di setiap metodenya. Jadi untuk paragraf 2, 3, 4, 5 itu menjelaskan ringkasan-ringkasan metode yang tools yang telah kalian lakukan. Dan untuk paragraf terakhir itu kalian jelaskan secara singkat perbedaan antara New 7 Tools sama 7 Tools. Lanjut ke bab 5. Untuk bab 5 sendiri sama seperti biasa, ada kesimpulan yang menjawab tujuan dan ada saran di mana saran merupakan hasil yang kalian peroleh dari laporan kalian yang kalian ajukan kepada pihak PT TI Prut. Nah, untuk pengolahan datanya sekian, tapi di sini ada info tambahan. Untuk info tambahan, silakan setiap kelompok membuat video brainstorming, di mana video tersebut direkam, lalu kalian upload di YouTube dengan durasi minimal 7 menit. Dan untuk pengumpulannya, mungkin Mas Holis bisa menjelaskan. Jadi buat tugas video brainstorming kalian nanti itu terserah kalian menggunakan media apa aja, bisa Zoom, bisa Google Meet, atau apapun itu yang bisa dijadikan sebagai bukti kalau kalian itu benar-benar melakukan brainstorming. Nanti kan diupload di YouTube masing-masing, linknya dikumpulkan jadi satu di CO Praktikan, nanti dikumpulkan maksimal 1 kali 24 jam setelah selesai briefing. Jadi nanti kalau misal briefingnya selesai jam 5, berarti 1 kali 24 jam dari jam 5 tersebut. Dari pembahasan buat briefing pengolahan data ini mungkin ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan sekarang. Izin bertanya Mas, saya Norevina dari kelompok 5 mau menanyakan yang bab 4.1. Itu kan tadi yang yang dimasukkan ke laporan, ya hasil dari diagram Pareto. Itu per partnya pakai per subbab apa langsung ke bawah kayak gitu Mas? Langsung 4.1. Jadi nanti tuh terserah kalian bisa pakai sub-subbab seperti ini atau bisa pakai nomor aja satu. Semisal ini kan 4.1, langsung kalian bisa satu part alas lokomotif aja, nanti baru kalian nunjukin cacatnya itu apa. Terus nomor 2 part semisal alas tanker itu gitu, terserah, nggak apa-apa. Yang penting nanti pembagiannya itu berdasarkan per part. Baik Mas, selanjutnya mau menanyakan yang 4.3 Mas. Itu tadi saya 4.3. Nah, itu di situ kan ada faktor kecacatan tidak halus atau berserat pada part C dan part D. Itu berarti semisal pada part alas lokomotif sama alas tanker cacatnya itu ada di retak. Itu dijadikan satu ya, Mas? Apa dibikin subbab beda-beda? Enggak, jadi nanti buat semua tools ini enggak cuma buat interrelation, jadi nanti buat affinity, interrelation, 3B, DBC, nanti itu pembagiannya per part kayak yang diidentifikasi masalah. Jadi ini tadi itu belum diganti ya, jadi ini tuh salah. Jadi nanti itu tetap per part. Jadi kalau misal tadi kan di part alas lokomotif ya, ini kan hasil outputnya alas lokomotif, berarti ini tuh nanti di pembagian alas lokomotif. Baik, Jadi Mas. Terima kasih. mungkin ada yang ditanyakan lagi. Permisi Mas, mau bertanya. Hmm. Saya Ulfi Nabila dari kelompok 1 ingin bertanya tentang PDPC. Itu kan di contoh ada 4 prioritas. Itu jumlah dari prioritasnya itu ditentukan atau terserah kita, Mas? Oke,
Untuk prioritasnya itu tergantung kemampuan perusahaan kalian masing-masing. Jadi itu terserah. Misalnya ya di sini di perusahaan saya atau di perusahaan kita itu kan kami yang paling mampu itu adalah mengadakan training operator tuh. Dan yang kedua adalah apa ini? Yang kedua yaitu mengatur cahaya. Jadi untuk prioritas itu terserah kalian. Perusahaan kalian itu mampunya di mana sih? Yang kalian mampu itu yang mana gitu. Jadi di sini itu sebenarnya cuma main analisa saja. Jadi untuk prioritas itu, insya Allah untuk setiap kelompok itu pasti beda-beda dan untuk permasalahannya juga setiap kelompok beda-beda karena kan nggak mungkin juga kan perusahaan satu sama perusahaan dua itu kan sama gitu. Jadi semua itu tergantung perusahaan kalian masing-masing. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi ini buat memperjelas lagi ya perbedaan antara tree diagram sama PDBC. Kalau di tree diagram itu kalian cuma fokus di tujuan kalian itu sampai gimana caranya udah sampai benar-benar jelas. Tapi kalau di PDBC ini setelah kalian adakan tujuan di sini ada faktor dulu baru kalian ada tujuan, terus ada faktor lagi baru ada tujuan lagi. Tapi kalau semisal habis membeli bahan baku ini masih ada faktor yang menyebabkan lagi ya ditambahkan lagi. Tapi kalau sudah habis ya udah berhenti. Jadi ini berhenti kalau dirasa udah nggak ada faktor penyebabnya lagi. Jadi perbedaannya gitu. Kalau di dari diagram tadi kan lanjut terus. Kalau di sini tuh dimulai dari penyebabnya, terus perbaikannya, terus penyebabnya lagi, terus elemen perbaikannya lagi. Sama di sini di PDBC kan ada tanda O sama X. Jadi kalau tanda O ini bisa dilanjutkan, kalau di X ini tidak bisa dilanjutkan. Itu kenapa di sini ada 4 prioritas, karena yang 4-4-nya ini menurut perusahaan kita ini bisa dilanjutkan. Nah, buat pengurutan prioritasnya itu didahulukan mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu. Sampai yang mungkin bisa dilakukan tapi masih di akhir-akhir gitu. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Permisi Mas, izin nanya lagi Mas. Ini untuk yang 4.3 kan lead-nya itu cara bikinnya kan lihat dari hasil outputnya diagram Pareto. Semisal ada 2 kecacatan berarti ini ada 2 gambar juga kan ya Mas? Apa bisa-bisa maksudnya gitu tuh Mas? Jadi mengikuti dari output. Semisal tadi kan yang A itu yang pertama kan alas lokomotif. Jadi di semisal alas lokomotif ada cacat tidak halus sama herringbone, berarti di sini itu selanjutnya ya cacat herringbone. Terus baru yang nomor 2 atau subbab 432 baru yang part selanjutnya. Jadi Baik Mas. benar-benar tergantung jumlah dari output Pareto kalian. Baik Mas, terima kasih. Mungkin yang ditanyakan lagi. Jangan lupa asistensi 1, bab 1 sampai bab 4 semuanya. Jadi ada pertanyaan.
Untuk faktor kecacatan misal dalam beda part itu jenis cacatnya sama, apakah faktornya boleh sama? Karena kan material yang digunakan pembuatan part sama. Jadi kalau emang ada alasan yang sama ya nggak apa-apa, asalkan nggak 100% sama semua, nggak semuanya itu beda semua. Karena kan yang kalian lakukan kan sudah semuanya pasti sudah tahu gimana cara membuat mainan kereta api. Jadi ya mungkin beda nanti. Semisal ada part roda sama alas lokomotif itu kan perilaku atau perlakuan yang diberikan kepada part tersebut kan beda. Otomatis penyebabnya itu kan juga bisa berbeda, tapi nggak benar-benar 100% itu berbeda. Ini ditanyakan lagi. Belum Mas, sampai sini masih paham. Jadi jangan lupa ya, intinya itu di brainstorming kelompok kalian. Nanti semisal pada saat asistensi, nanti kalau ditanya sama asisten alasannya ini kenapa, kalian harus bisa menjelaskan. Dan harus bisa satu suara sama kelompok kalian. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin briefing bisa diakhiri sama Mbak Linda. Oke, baik. Saya mengingatkan lagi, jangan lupa untuk tugasnya setiap kelompok itu membuat video brainstorming. Kalian bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Terus yang kedua, minimal durasi itu selama 7 menit. Dan jangan lupa diupload di YouTube dengan jangka waktu 24 jam dari akhirnya briefing ini. Oke, untuk asistensi 1 yaitu dari bab 1 sampai bab 4. Mungkin untuk briefing pengolahan data modul 5 sub 2 saya akhiri. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.